Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum jaringan komputer modul 3 ini akan dilakukan praktik mengenai static routing. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu membangun jaringan static routing. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep static routing dan table routing. Sebelum memulai praktik, ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai static routing. Static routing yaitu proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator harus melakukan setting ulang pada jaringan. Routing statik merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya, administrator tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Jadi, untuk melakukan input IP address pada static routing itu dilakukan secara manual, dan ketika ada perubahan pun, administrator jaringan harus melakukan setting ulang secara manual. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari static routing. Pertama, kelebihan static routing. Kelebihan static routing ini meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Yang kedua, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Yang ketiga yaitu memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Yang keempat, routing statis ini jauh lebih aman. Dan yang kelima, administrator bebas menentukan jalur jaringan. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari routing statis ini. Yang pertama, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang terhubung. Yang kedua, hanya bisa untuk jaringan berskala kecil, karena itu tadi yang dilakukan konfigurasi secara manual, jadi jika skala besar akan terlalu rumit. Yang ketiga, konfigurasi lebih rumit, apalagi kalau banyak komponen terhubung, ya seperti yang sudah barusan disebutkan. Keempat, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama karena dilakukan satu persatu dan secara manual. Dan yang terakhir, jika ada jalur yang rusak, maka seluruh jaringan akan terhenti. Berikutnya adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Seperti pada praktikum modul 1 dan 2, di sini kita menggunakan personal komputer dan juga software paket tracer student. Langsung saja kita mulai percobaan modul 3 kali ini. Langkah pertama yaitu siapkan Cisco Packet Tracer Student. Selanjutnya jalankan Cisco Packet Tracer Student, dan jika sudah, siapkan 6 PC, 3 switch dengan tipe 2950/24, 2 buah router 1841, 1 buah router dengan tipe 2621XM. Kenapa menggunakan tipe router yang berbeda? Karena pada router 2621XM ini kita akan menambahkan port tambahan. Agar mempermudah pada saat proses konfigurasi nanti, kita ubah terlebih dahulu penamaan sesuai dengan yang tertera pada modul. Switch 0 dan router 0 kita ubah menjadi switch A dan router A. Switch 1 dan router 1 kita ubah menjadi switch C dan router C. Router 2 dan switch 2 kita ubah menjadi router B dan switch B. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan setiap PC
dengan switch masing-masing, yaitu PC0 dan PC1 dengan switch A, PC2 dan PC3 dengan switch C, dan PC4 dengan PC5 dihubungkan dengan switch B menggunakan kabel stripe. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan switch A dengan router A dan switch C dengan router C menggunakan kabel stripe. Sebelum menghubungkan switch B dengan router B, perlu ditambahkan terlebih dahulu port pada router B. Dengan cara klik router B, lalu pastikan power pada router B dinonaktifkan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan port yang diinginkan, yaitu terdapat pada NM1E. Cara menambahkannya yaitu tinggal kita drag saja port ini seperti yang terlihat pada video. Jika sudah, hidupkan kembali power pada router B. Lalu berikutnya menghubungkan switch B dengan router B menggunakan kabel stripe. Di sini terlihat terdapat port tambahan yaitu Ethernet 1/0. Port ini merupakan port yang baru saja ditambahkan. Tapi kita hubungkan pada port pas Ethernet 0/0 terlebih dahulu untuk switch. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan router A dan router C dengan router B menggunakan kabel crossover. Agar mempermudah pekerjaan pada saat proses routing, kita tampilkan terlebih dahulu port mana saja yang digunakan dengan cara masuk pada menu option, lalu preference. Di sini ada salah satu fitur yang harus dicentang, yaitu always show port labels. Kita dapat melihat port mana saja yang digunakan, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pada setiap router. Konfigurasi IP address ini dimulai dari router A terlebih dahulu. Caranya sebagai berikut. Klik pada router A lalu masuk pada menu CLI. Masukkan perintah no. Lalu enter. Untuk langkah selanjutnya sudah terdapat pada modul 3, tinggal diikuti saja. Berikut ini menambahkan IP terlebih dahulu agar router A dapat terhubung dengan switch A. Pada modul terdapat perintah bintang ditambah dengan sejumlah angka. Di sini terdapat perintah bintang ditambah 4. Bintang merupakan 3 digit NIM terakhir. Misalkan NIM saya 061, maka ditambah 4 menjadi 65. Lalu tambahkan netmask. Di sini terdapat 2 bintang
di mana 2 bintang menandakan harus menggunakan net mask, yaitu /28. /28 ini sama dengan 240. Lalu exit. Selanjutnya yaitu melakukan setting IP address agar router A dapat terhubung dengan router B. Pada modul terdapat perintah dengan tanda pagar, di mana tanda pagar ini mengharuskan menggunakan netmask _ atau /29. /29 ini sama dengan 248. Lalu exit. Jika sudah, kita melanjutkan pada router B. Harap diperhatikan ketika terdapat perintah bintang ditambah dengan sejumlah angka, karena terdapat perintah yang berbeda seperti pada router B ini, bintang atau 3 digit NIM terakhir ditambah dengan angka 3. Selanjutnya yaitu agar router B terhubung dengan router A. Pada router B ini, agar router B dapat terhubung dengan router C, maka dilakukan setting IP address seperti router B terhadap router A. Namun di sini terdapat perbedaan, yaitu karena dari router B ke router C ini menggunakan port tambahan yaitu Ethernet 1/0, maka pada perintah ini menggunakan perintah interface Ethernet 1/0 bukan fast Ethernet.
Jika sudah selesai, kita lanjutkan konfigurasi pada router C. Jika konfigurasi pada router A, router B, dan router C sudah selesai, maka tanda akan menunjukkan terhubung seperti ini berwarna hijau. Berikutnya yaitu melakukan routing pada ketiga router, dimulai pada router A. Routing ini dilakukan agar router A, B, dan C dapat terhubung satu sama lain. Untuk langkah routing ini sudah terdapat pada modul 3. Jika sudah, selanjutnya yaitu melihat IP root yang sudah diinputkan dengan cara exit terlebih dahulu, lalu ketik show IP root. Nah, ini dia hasil yang harusnya ditampilkan. Hasil dari IP root ini di print screen dan disimpan sebagai hasil praktikum. Kita lanjutkan pada router B.
Selanjutnya exit. Lalu kita bisa melihat IP route yang sudah diinputkan. Kita lanjutkan pada router yang ketiga, yaitu router C. Routing dari router A, router B, dan router C sudah selesai dilakukan. Selanjutnya, tambahkan IP address pada setiap PC atau komputer yang terdapat pada rangkaian ini. IP yang harus diinputkan pada setiap komputer terdapat pada gambar di modul 3. Cara menambahkan IP pada PC atau komputer seperti ini. Kita masuk pada PC 0, lalu klik menu desktop dan IP configuration. Pastikan di sini memilih static karena kita akan menginputkan atau menambahkan IP address secara manual. Untuk default gateway di sini menggunakan IP yang tadi sudah ditambahkan pada router, yaitu seperti ini. Close dan lanjutkan pada komputer berikutnya.
Lakukan hal yang sama pada komputer-komputer yang lainnya. Jika semua komputer klien sudah ditambahkan IP address, langkah selanjutnya yaitu cek hasil pada komputer klien tersebut apakah dapat saling berkomunikasi satu sama lain atau belum. Jika sudah dapat saling berkomunikasi, maka konfigurasi static routing sudah berhasil. Untuk melakukan pengecekan, kita coba dengan menggunakan ping dan juga perintah tracer. Kita coba pada PC 2. Yang pertama kita akan melakukan uji ping dari PC 2 ke PC 0, apakah sudah terhubung atau belum. Sudah tampak pada video replay, berarti PC 2 dengan PC 0 sudah terhubung. Selanjutnya kita coba PC 2 dengan PC 4. Dapat dipastikan seluruh komputer klien sudah dapat terhubung. Selanjutnya kita coba dengan menggunakan perintah tracer dari PC 2 ke PC 0. Maka akan muncul seperti pada video ini. Itu saja video praktikum modul 3 jaringan komputer hari ini. Silahkan untuk dipelajari dan dianalisis. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada asisten laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.